Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik para pejuang ilmu, selamat datang di channel pembelajaran Amjagoa, yaitu video pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari sekaligus membahas mengenai materi PPKN, khususnya jenjang SMA, SMK, Madrasah Aliyah, dan sederajat. Tepatnya, materi kelas 10, yaitu bab 5, mengenai integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu, mari kita simak videonya sebagai berikut. Bab 5 tentang integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Tujuan pembelajaran kita pada bab ini, yang pertama, mensyukuri nilai-nilai yang membentuk komitmen integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika sebagai wujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menunjukkan sikap kerjasama dalam rangka mewujudkan komitmen integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang keempat, mendemonstrasikan faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Pembahasan bagian A tentang kebinekaan bangsa Indonesia. Yang pertama, makna Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan bagi bangsa Indonesia yang artinya walaupun berbeda-beda namun tetap satu jua. Makna dari semboyan ini menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Semboyan ini mengajarkan agar seluruh warga negara Indonesia harus sadar bahwa kita memang berbeda, dan perbedaan itu sudah ada sejak bangsa ini ada. Kita tidak pernah tahu kenapa kita menjadi orang suku tertentu, mengapa kulit kita harus sawo matang, sedikit kuning, hitam, atau mengapa rambut kita ikal, lurus, atau keriting. Oleh sebab itu, perbedaan itu memang menjadi suatu keniscayaan dalam hidup. Perbedaan sudah merupakan hukum alam yang kita tidak bisa menghindarinya. Selain Bhinneka Tunggal Ika, negara kita juga memiliki alat-alat pemersatu bangsa antara lain sebagai berikut. Yang pertama, adanya Pancasila sebagai dasar negara. Alat pemersatu yang kedua adalah bendera merah putih yang dimana sebagai bendera kebangsaan. Alat pemersatu yang ketiga adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang keempat adalah burung Garuda sebagai lambang negara. Yang kelima adalah Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan. Dan yang keenam adalah adanya lagu-lagu perjuangan yang mencerminkan persatuan dan kesatuan bangsa. Misalnya lagu nasional yang berjudul Bangun Pemudi-Pemuda, Satu Nusa, Satu Bangsa, dan Garuda Pancasila. Bagian kedua tentang aktualisasi pemahaman nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika. Aktualisasi pemahaman nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah bangsa perlu dipahami dan dikembangkan serta diimplementasikan dalam kehidupan sosial. Aktualisasi nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dapat menjadi dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Juga dapat meminimalkan berbagai bentuk ancaman yang dapat mengganggu keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Aktualisasi nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dapat terimplementasi atau terlaksanakan dalam setiap bidang kehidupan, di antaranya bidang politik, hukum dan pemerintahan, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Beberapa contoh mengenai aktualisasi atau pelaksanaan pemahaman nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika di bidang politik, yaitu pada saat pemilu, setiap warga memiliki hak suara atau hak untuk memilih. Contoh aktualisasi bidang hukum dan pemerintahan, yaitu
Para penegak hukum seperti polisi, pengacara, jaksa, dan hakim harus bersifat objektif dan tidak melakukan diskriminasi kepada semua pelanggar hukum. Selanjutnya, masyarakat dan pemerintah harus mematuhi setiap hukum yang berlaku di Indonesia. Tidak ada perbedaan di mata hukum antara rakyat kecil dan para pejabat. Aktualisasi di bidang ekonomi adalah saling membantu, yaitu rakyat kalangan atas bisa membantu yang kalangan kecil. Maksudnya, kalangan atas bisa mempekerjakan kalangan kecil agar mereka bisa mempunyai pendapatan. Aktualisasi di bidang sosial dan budaya, yaitu penerapan aktualisasi nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sosial budaya akan menciptakan sikap yang mengakui, menerima, dan menghormati segala bentuk keragaman masyarakat. Contoh konkretnya adalah tiap suku saling menghormati tanpa menganggap sukunya lebih baik dari suku lainnya. Setiap orang di negeri ini bangga dan turut serta untuk mengembangkan kebudayaan nasional. Aktualisasi selanjutnya adalah di bidang pertahanan dan keamanan. Penerapan aktualisasi nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan pertahanan keamanan akan menumbuhkan kesadaran cinta tanah air. Hal ini penting untuk membentuk sikap bela negara yang dapat menjadi modal utama dalam menanggapi setiap bentuk tantangan. Seberapapun kecilnya dan dari manapun datangnya atau setiap gejala yang membahayakan keselamatan bangsa dan kedaulatan negara. Setiap elemen bangsa harus ikut berperan serta dalam pertahanan dan keamanan negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembahasan bagian B tentang konsep integrasi nasional. Integrasi nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Menurut Howard Riggins, integrasi nasional adalah penyatuan bangsa-bangsa yang berbeda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh, atau memadukan masyarakat-masyarakat kecil yang banyak menjadi satu bangsa. Jadi, menurut Riggins, integrasi bangsa dilihat sebagai peralihan dari banyak masyarakat kecil menjadi satu masyarakat besar. Adapun menurut Myron Weiner memberikan 5 definisi mengenai integrasi. Yang pertama, integrasi nasional, yaitu menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam suatu wilayah dan proses pembentukan identitas nasional. Membangun rasa kebangsaan dengan cara menghapus kesetiaan pada ikatan-ikatan yang lebih sempit. Definisi yang kedua adalah integrasi wilayah, yaitu menunjuk pada masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit sosial yang lebih kecil yang beranggotakan kelompok-kelompok sosial budaya masyarakat tertentu. Definisi yang ketiga adalah integrasi nilai, yaitu menunjuk pada masalah menghubungkan antara pemerintah dengan yang diperintah, mendekatkan perbedaan-perbedaan mengenai aspirasi dan nilai pada kelompok elit dan massa. Definisi yang keempat adalah integrasi elit massa, yaitu menunjuk pada adanya konsensus atau kesepakatan terhadap nilai yang minimum yang diperlukan untuk memelihara tata tertib sosial. Dan definisi yang kelima adalah integrasi tingkah laku atau tindakan integratif, yaitu menunjuk pada penciptaan tingkah laku yang terintegrasi dan yang diterima demi mencapai tujuan bersama. Jadi ini adalah 5 definisi integrasi menurut Myron Weiner. Konsep yang kedua mengenai syarat integrasi. Menurut William F. Cockburn dan Meyer Nimkov menyebutkan bahwa syarat-syarat terwujudnya integrasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, anggota masyarakat merasa berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan di antara mereka, yaitu terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tersebut menyebabkan setiap anggota masyarakat saling menjaga keterikatan antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua, masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan atau konsensus bersama mengenai norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Dan yang ketiga, norma-norma dan nilai sosial itu berlaku cukup lama
tidak mudah berubah, dan dijalankan secara konsisten oleh seluruh anggota masyarakat. Jadi ini adalah 3 syarat integrasi menurut William F. Cockburn dan Meyer Nimkov. Yang ketiga mengenai Sumpah Pemuda tahun 1928 sebagai konsensus atau kesepakatan integrasi nasional. Indonesia memiliki beragam etnis, suku, budaya, bahasa, dan agama. Untuk menjaga integrasi nasional di Indonesia, setiap warga harus menyadari adanya perbedaan-perbedaan dan menjaga agar perbedaan-perbedaan tersebut tidak menjadi pemisah, namun justru menjadi pemersatu Indonesia. Indonesia dapat disebut memiliki konsensus integrasi nasional, antara lain pada kesepakatan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Keragaman Indonesia tidak menjauhkan para pemuda dari berbagai etnis, suku, budaya, bahasa, dan agama tersebut, namun menjadi tonggak pemersatu. Terlahirlah konsensus mengenai tumpah darah yang satu, yaitu tanah Indonesia, bangsa yang satu, yaitu bangsa Indonesia, dan bahasa yang satu, yaitu bahasa Indonesia. Jadi kita dapat lihat di sini contoh naskah Sumpah Pemuda yang terdiri daripada 3 bahagian yang besar, yaitu kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Bagian C, yaitu faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Integrasi nasional sebagai suatu usaha dan proses penyatuan perbedaan yang ada dalam suatu negara diharapkan dapat menciptakan keserasian dan keselarasan secara nasional. Integrasi nasional sendiri terbentuk dengan adanya faktor-faktor pendorong dan faktor-faktor penghambat. Salah satu faktor pendorong yaitu rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia, sebagaimana dibuktikan dalam perjuangan merebut, menegakkan, dan mengisi kemerdekaan. Selain itu, rasa rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara yang dibuktikan oleh para pahlawan dan pejuang yang telah gugur di medan perang. Selanjutnya, kesepakatan atau konsensus nasional dalam perwujudan proklamasi kemerdekaan, Pancasila, dan UUD 1945, bendera merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan bahasa kesatuan yaitu bahasa Indonesia. Adapun faktor penghambat integrasi nasional, salah satunya yaitu masyarakat Indonesia yang beraneka ragam dalam kesukubangsaan dengan masing-masing kebudayaan daerah, bahasa daerah, ras, dan agama yang dianut. Maksudnya yaitu ketika munculnya paham etnosentrisme di beberapa suku bangsa yang menonjolkan kelebihan kebudayaannya sendiri dan menganggap rendah budaya dari suku bangsa yang lainnya, sehingga hal ini yang menjadi faktor penghambat terjadinya integrasi nasional. Selanjutnya, ada beberapa perilaku yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari agar terbentuk integrasi nasional. Yang pertama, menghormati orang lain yang berbeda ras, suku, dan agama. Yang kedua, menghargai pendapat orang lain yang berbeda. Ketiga, sigap memberikan pertolongan kepada siapa saja yang membutuhkan tanpa melihat persamaan atau perbedaan. Dan yang keempat, tidak membedakan dan mengejek orang lain yang berbeda agama, suku, atau ras dengan kita. Dan yang kelima, menghormati umat agama lain saat beribadah. Bagian D mengenai tantangan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tantangan yang dihadapi oleh Indonesia untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dibagi pada tantangan secara eksternal dan internal. Secara eksternal, Indonesia menghadapi berbagai tantangan seperti pemanasan global, terorisme global, dinamika lingkungan strategis kawasan Asia Pasifik, dan masalah perbatasan antar negara. Pemanasan global atau global warming memiliki dampak terhadap wilayah bumi termasuk wilayah Indonesia.
dampak pemanasan global antara lain iklim yang tidak menentu dan intensitas bencana alam seperti tsunami. Iklim yang tidak menentu ini berdampak pula pada produksi pangan yang bergantung pada siklus iklim seperti tanaman padi. Efeknya kemudian terlihat antara lain kegagalan panen sehingga menimbulkan kekurangan pangan dan kenaikan harga pangan. Terorisme global juga menjadi salah satu tantangan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejumlah organisasi terorisme mulai mengembangkan sayapnya ke berbagai negara, termasuk di Indonesia. Kerjasama antara masyarakat serta antara masyarakat dan pemerintah diperlukan untuk mengatasi tantangan ini. Adapun mengenai kawasan Asia Pasifik adalah kawasan yang strategis baik dalam aspek ekonomi, politik maupun militer. Di kawasan ini terdapat negara-negara berpenduduk yang sangat besar seperti India dan Tiongkok yang memengaruhi ekonomi dan politik global. Buku Putih Pertahanan Indonesia yaitu BPPI tahun 2015 menyatakan bahwa dalam pandangan keamanan tradisional, kawasan Asia Pasifik memiliki peluang dan tantangan yang sangat kompleks. Sengketa di Laut Tiongkok Selatan dan ketegangan di beberapa wilayah perbatasan antar negara merupakan hal yang perlu disikapi secara bijaksana. Sementara dalam hal perspektif keamanan non-tradisional, di kawasan Asia Afrika terjadi penyelundupan narkotika, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, perompakan di laut, pencurian kekayaan alam, serta separatisme. Secara internal, tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia adalah mengawal Negara Kesatuan Republik Indonesia agar tetap utuh dan bersatu. Di sisi lain, masih terdapat berbagai potensi ancaman yang menjadi tantangan terhadap kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wujud ancaman tersebut misalnya ketahanan pangan, perompakan, pencurian sumber daya alam, pelanggaran perbatasan, wabah penyakit, dan narkotika. Untuk itu, visi terwujudnya pertahanan negara yang tangguh dengan misi menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta keselamatan bangsa harus benar-benar ditegakkan. Bagian E tentang peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang pertama adalah kesadaran warga negara. Kesadaran warga negara dalam upaya bela negara ditunjukkan dengan tindakan warga negara yang bertujuan mempertahankan kedaulatan dan kesatuan negaranya dari ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan hidup masyarakat. Hakikat bela negara. Pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dinyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ini berarti bahwa bangsa Indonesia berhak dan wajib membela serta mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Adapun mengenai dasar hukum bela negara, dalam upaya bela negara terdapat beberapa dasar hukum tentang kewajiban bela negara. Di antaranya yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat 3 yang telah dijelaskan tadi pada slide sebelumnya bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kemudian Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 30 ayat 2 yang menyatakan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Dasar hukum yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang menyatakan bahwa pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Yang keempat tentang kesediaan warga negara melakukan bela negara.
Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, Pasal 9 Ayat 2, bahwa upaya bela negara dapat diselenggarakan dengan cara mengikuti pendidikan kewarganegaraan. Hal ini dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam konteks nilai-nilai dan moral Pancasila, kesadaran berkonstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, nilai dan semangat Bhinneka Tunggal Ika, serta komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, mengikuti pelatihan dasar kemiliteran secara wajib. Latihan dasar militer adalah pemberian pembekalan dalam rangka pembentukan sikap, mental, dan fisik yang tangguh, serta untuk meningkatkan kesadaran kemampuan bela negara. Latihan dasar militer antara lain diberikan kepada anggota resimen mahasiswa. Resimen mahasiswa adalah satuan organisasi atau wadah penyaluran keikutsertaan mahasiswa dalam upaya pembelaan negara secara perorangan. Yang ketiga, pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela dan wajib. Prajurit sukarela adalah warga negara yang atas kemauan sendiri mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan. Prajurit wajib adalah warga negara yang mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan karena diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Prajurit berkewajiban menjunjung tinggi kepercayaan yang diberikan oleh bangsa dan negara untuk melakukan usaha pembelaan negara sebagaimana termuat dalam Sumpah Prajurit. Dan upaya bela negara yang keempat adalah pengabdian sesuai dengan profesi. Pengabdian sesuai dengan profesi adalah pengabdian warga negara yang mempunyai profesi tertentu untuk kepentingan pertahanan negara, termasuk dalam menanggulangi dan atau memperkecil akibat yang ditimbulkan oleh perang, bencana alam, atau bencana lainnya. Dan yang terakhir tentang bela negara sebagai bagian pertahanan negara. Pembinaan kesadaran bela negara bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai bela negara sehingga setiap warga negara memiliki kesadaran dan mampu mengaktualisasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai peran dan profesi warga negara demi menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Kesadaran dan kemampuan bela negara dibutuhkan guna terbangunnya sistem pertahanan negara yang bersifat semesta, baik dalam menghadapi ancaman militer, non-militer, maupun hibrida, yaitu ancaman dari senjata kimia, biologi, radiasi, dan nuklir. Dan juga termasuk diantaranya, yakni ikut menanggulangi bencana non-alam seperti yang kita alami pada saat ini, yakni bencana pandemi COVID-19 atau virus corona. Inilah yang dimaksud dengan ancaman hibrida. Baik, demikianlah penjelasan sekaligus pembahasan mengenai materi integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Mudah-mudahan dapat kalian mengerti sekaligus kalian pahami dengan baik. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan saja kalian tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe sekaligus nyalakan loncengnya. Dan satu lagi, kalian share video ini ke rekan-rekan kalian yang lain supaya menambah kebermanfaatan. Baik, demikianlah penjelasan materi dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.